A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari Sakola, mahasiswi dengan NPM 022722112339 dari kelas S semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap kepatuhan pajak berkelanjutan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pemenuhan ujian tengah semester dari mata kuliah metode penelitian. Sebelum mulai, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini. Dalam pembahasan ini, ada bab 1 pendahuluan dengan sub pembahasan 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka dengan sub pembahasan 2.1 pajak sebagai pembangunan nasional, 2.2 sistem pemungutan pajak withholding tax atau WHT, 2.3 teori kepatuhan pajak. Yang terakhir bab 3 metode penelitian dengan sub pembahasan 3.1 jenis penelitian. Pada pembahasan pertama, masuk pada bab 1 dengan sub pembahasan 1.1 yaitu latar belakang. Jadi, perubahan kondisi yang tak dapat terhindarkan memberi sejumlah beban kepada welfare state dalam mengelola strategi menghadapi segala ketidakpastian. Kesiapan pemerintah menjadi pertanyaan besar dalam menghadapi ketidaksesuaian sesuatu dengan yang seharusnya atau kerap disebut sebagai masalah. Meski sulit, bukan berarti tidak dapat teratasi. Perubahan kondisi seperti yang telah disebutkan di atas nyatanya telah kita alami melalui pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan dampak signifikan dalam berbagai aspek di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, bahkan sebelum krisis pandemi COVID-19 melanda, kombinasi dari perubahan teknologi yang rapid, meningkatnya ketergantungan ekonomi, dan munculnya berbagai ketidakstabilan di bidang politik termasuk ke dalam ketidakpastian mengenai masa depan. Kunci dari penyelesaian setiap masalah tentunya adalah partisipasi aktif dan kerjasama yang baik antara pihak yang terlibat. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara kepada negaranya berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa serta digunakan untuk biaya pengeluaran negara atau salsabila DKK 2019 serta merupakan sumber pendapatan negara yang menyumbangi kontribusi terbanyak dalam membiayai APBN. Dalam satuan triliun mengutip data dari Kemenkeu, penerimaan pajak terhadap APBN terindikasi jumlahnya bervariasi setiap tahun. Presentasi realisasi penerimaan perpajakan Indonesia pada tahun 2019 hanya mencapai 73,5% atau sebesar 1.786,4 triliun atau Vierna 2019. Selanjutnya, terkait data yang disebutkan Badan Pusat Statistik atau BPS memasuki pandemi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kuartal 1 per 2020 sebesar 2,97%. Sementara penerimaan pajak kuartal 1 hanya dapat terrealisasi sebanyak 376,67 triliun dengan presentasi 30% dari yang telah ditargetkan pada APBN.
atau Siregar 2020. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPS yakni Suharyanto membandingkan dengan kuartal 4 per 2019, pertumbuhan ekonomi di Indonesia minus 2,41%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melambat hingga akhir tahun 2020. Ditambah dengan sumber penerimaan utama, yakni pajak ditaksir akan tergerus sampai 388 triliun atau Siregar 2020. Menanggapi hal tersebut, kebijakan untuk memulihkan penerimaan pajak di mana dalam kondisi pandemi ini mengalami penurunan dari PPh dan PPN. Pemerintah melakukan dua cara, yakni dengan penerimaan pajak ditingkatkan yang diiringi dengan pengurangan biaya mengumpulkan pajak yang dapat berbentuk biaya terkait dengan account representatif atau AR, biaya pelaksanaan pemeriksaan, biaya penyelesaian sengketa pajak, dan lainnya, atau CISVANI 2020. Selain itu, di tengah periode masa pandemi COVID-19, suatu perubahan yang sebelumnya memakan waktu beberapa tahun kini terjadi dalam rentang waktu beberapa bulan. Pemerintah yang semula ingin menerapkan perubahan transformasional dapat memanfaatkan krisis dengan cara mempercepat tren yang sebelumnya bergerak lambat hingga menerapkan manfaat yang sangat dibutuhkan saat ini. Tentu hal ini berlaku dengan perpajakan, yang mana pemerintah memanfaatkan periode ketidakpastian ini untuk menunjukkan kompetensi, keadilan, dan akuntabilitas kepada wajib pajak. Maka kepercayaan publik yang selama ini belum terlihat masif akan perlahan naik. Masih dalam pembahasan 1.1 yaitu latar belakang. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat tinggi terhadap institut dan otoritas pajak, maka hal itu dapat berpengaruh pada tumbuhnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, strategi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai penyedia layanan pajak? Hal ini masih perlu diperdebatkan karena pemerintah tidak selalu memiliki kepekaan untuk meningkatkan kepercayaan publik, bahkan dianggap sebagai paradoks. Dengan demikian, penelitian ini akan mengupas lebih dalam mengenai optimalisasi dari upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa pandemi yang dampaknya terhadap kepatuhan membayar pajak berkelanjutan. Berangkat dari penelitian ke penelitian, sebelumnya penelitian memperbaharui dari mencari solusi secara komprehensif dalam menghadapi rintangan di masa ketidakpastian dengan kerangka teori. Lanjut dengan subpembahasan 1.3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memengaruhi kondisi krisis seperti pandemi COVID-19, mempengaruhi kepatuhan pajak dan penerimaan pajak di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui sistem pendekatan dapat diterapkan untuk mendorong efektivitas kepatuhan pajak dalam penerimaan negara. Yang ketiga, untuk mengetahui informasi perpajakan dapat dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil. Masuk pada bab 2, tinjauan pustaka dengan subpembahasan 2.1, pajak sebagai pembangunan nasional, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang disusun setiap tahun merupakan representasi struktur anggaran yang akan dilaksanakan.
Kemampuan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tergantung dari tingkat perolehan pendapatan, salah satunya dari sektor pajak yang sampai saat ini masih menjadi tulang punggung Indonesia. Pajak sebagai pembangunan nasional adalah konsep di mana pajak digunakan sebagai sumber utama pendapatan untuk berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, perpajakan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Masuk pada sub pembahasan 2.2 Sistem Pemungutan Pajak Withholding Tax atau WHT. Istilah WHT mungkin terdengar asing daripada istilah Self-Assessment System, namun keduanya tidak bisa disamaratakan. Mengacu pada keputusan Menteri Keuangan nomor 231 per PMK 03/2019 tentang pemungutan pajak atau Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 199 per PMK 010/2019 tentang pemungutan PPh 2022 impor telah diatur bahwa pada WHT ini memiliki sistem pemungutan pajak yang mana pihak ketiga ditunjuk memiliki wewenang sebagai pemungut atau pemotong pajak. Maka dari itu, keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada pihak ketiga. Berbeda dengan self-assessment system yang bergantung penuh pada wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, masuk ke pembahasan 2.3 Teori Kepatuhan Pajak menurut Rachman 2014. Yang dimaksud dengan teori kepatuhan ialah teori yang memperjelas suatu keadaan taat dari seseorang pada aturan yang ada. Sementara kepatuhan pajak ialah tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak dalam perpajakan yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara sebagai wajib pajak. Dalam konteks lokal maupun nasional, pembahasan mengenai keputusan pajak telah marak ada sejak era reformasi. Baswir 1997 menelaah bahwa keputusan pajak yang tinggi merupakan representasi dari partisipasi masyarakat dalam membangun daerah dan nasional. Untuk itu, sebagai upaya preventif dalam mengatasi rendahnya kepatuhan pajak, Subarsono 2004 dan Henning, Hamja dan Tahili 2019 mengusulkan reposisi organisasi administrasi perpajakan dan mendorong akuntabilitas serta transparansi dari pelayanan pajak. Namun, sering dengan perubahan lingkungan masyarakat mengikuti arus zaman, perlu kajian lebih sistematis dan komprehensif alam mengatasi masalah ketidakpatuhan pajak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masuk pada bab 3 dengan sub pembahasan 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memiliki permasalahan yang mesti digali secara mendalam yang mana berdasarkan pendapatan ahli yakni Pak Surdi Suparlan bahwa pendekatan kualitatif ini sering juga dinamakan sebagai pendekatan humanistik. Karena di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera atau ungkap emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti.
juga termaksud data yang perlu dikumpulkan. Pendapat ahli lainnya, Johan W. Cheswell, mendeskripsikan pendapatan kualitatif ini sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata. Melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Sementara itu, jenis penelitian deskriptif menurut Punaji Setiosari, penelitian ialah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Dengan teknik pengumpulan data studi literatur, menggunakan data dari jurnal sebelumnya, serta analisis data deskriptif yang diawali dengan proses pengumpulan atau penyusunan data. Lalu, penafsiran data secara deskriptif. Itulah hasil proposal penelitian yang saya paparkan. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam menambah ilmu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.